Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas tentang tokoh perjuangan dan penyebaran Islam di Tanah Sumbawa. Kita mulai dengan tokoh penyebaran Islam di Tanah Samawa. Masuknya Islam di Pulau Sumbawa terjadi tepatnya antara tahun 1540 sampai 1550 Masehi. Pada umumnya melalui dua jalur. Jalur pertama melalui para mubalik dan pedagang dari Demak, karena saat itu Demak menjadi pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara, menggantikan posisi Malaka yang sudah ditaklukkan oleh penjajah Portugis pada tahun 1511 Masehi. Jalur kedua yaitu melalui para mubalik dan pedagang dari Sulawesi. Pada tahun 1623, Sultan Alauddin Raja Goa yang masuk Islam pada tahun 1603 melakukan ekspansi mencari cadangan pangan untuk rakyatnya hingga ke Pulau Sumbawa. Pelabuhan-pelabuhan Sumbawa dari dulu dikenal sebagai lalu lintas perniagaan baik dari Jawa maupun Sulawesi. Penyebaran Islam sudah dimulai sejak kekuasaan dinasti Awan Kuning berakhir pada saat Kerajaan Goa menaklukkan Sumbawa pada tahun 1623 dan Dewa Majaparua telah menandatangani perjanjian damai yang diajukan Raja Goa, termasuk salah satunya Dewa Majaparua bersedia memegang teguh dan menjalankan syariat Islam dalam pemerintahannya. Maka dapat dipahami bahwa salah satu tujuan Goa di Sumbawa adalah ingin melihat Islam menjadi agama resmi Kerajaan Sumbawa, sehingga kedudukan Sumbawa yang disebut berada di bawah taklukan Kerajaan Goa sebenarnya hanya bernaung di bawah Kerajaan Goa, sehingga tepat ungkapan Sumbawa yang menyebutkan bahwa Goa payung kekar, Samawa payung komal. Yang pertama ada Syekh Zainal Abidin. Penulis buku Sumbawa pada masa dulu, yaitu Lalu Manca, menjelaskan agama Islam dibawa ke Sumbawa oleh para mubalik Arab dari Gresik sambil berniaga. Salah seorang diantaranya adalah Syekh Zainal Abidin, salah seorang murid Sunan Giri. Nama Syekh Zainal Abidin mengingatkan kita pada Sultan Zainal Abidin. Dialah Raja Ternate yang dianggap benar-benar memeluk agama Islam. Syekh Zainal Abidin dikenal pernah belajar agama di pesantren Giri di Jawa. Dia dipanggil Raja Bulawa atau Raja Cengkih karena membawa cengkih dari Maluku sebagai persembahan. Sekembalinya dari Jawa, Zainal Abidin membawa seorang mubalik bernama Tuhu Bahalul. Tidak menutup kemungkinan dalam perjalanan pulang ke negerinya yaitu Ternate, mereka singgah di Sumbawa untuk menyebarkan agama Islam. Syekh Zainal Abidin bukan saja dikenal sebagai ulama atau mubalik, beliau juga seorang tabib dan selanjutnya nama beliau ini menjadi kenangan sebagai pelaku dari roman yang terjalin dalam cerita Tanjung Menangis. Pada legenda Tanjung Menangis, Zainal Abidin menawarkan jasa dalam penyembuhan putri kerajaan yang konon terkena penyakit kulit. Zainal Abidin dibawa ke kampung Ayawak. Setelah datang, Zainal Abidin membawa agama Islam di Ayawak, kemudian diperbaiki, dan disitulah Zainal Abidin mengajar orang-orang yang memeluk agama Islam untuk berwudu dan mandi membersihkan hadas. Selanjutnya ada Sunan Prapen. Sunan Prapen adalah penguasa keempat yang memerintah kerajaan Giri Kedaton yang dalam Babat Gresik disebutkan berkuasa antara tahun 1548 sampai 1605 Masehi. Sunan Prapen merupakan keturunan dari Sunan Giri. Sunan Prapen sosok raja Islam yang komplit. Ia adalah seorang raja, pendakwa dan penyebar ajaran agama Islam, serta seorang pujangga besar di masanya. Ialah yang mengubah kitab Astral dan kemudian digunakan sebagai dasar menyusun Jangka Jayabaya. Ia merupakan keturunan Sunan Giri dari Jawa, datang untuk menyebarkan Islam pada kerajaan Hindu di Sumbawa. Dan terakhir, penaklukan Karaeng Morangang dari Kerajaan Goa tahun 1618 atas Kerajaan Dewa Majaparua sebagai kerajaan terakhir yang bersedia masuk Islam sehingga menghasilkan sumpah, adat dan rapang Samawa, yaitu contoh-contoh kebaikan tidak akan diganggu-gugat sepanjang raja dan rakyatnya menjalankan syariat Islam. Tokoh selanjutnya yaitu Lalu Abdul Hamid. Lalu Abdul Hamid Labol pada tahun 1914 dari ayahnya saat itu dikenal sebagai Datu Ranga, yaitu kepala pemerintahan Sumbawa. Lahir dari keturunan Sultan Sumbawa yang membawa semangat keislaman di tanah Samawa.
Beliau merupakan salah satu tokoh yang mendirikan Lembaga Nahdlatul Ulama atau NU era pertengahan abad ke-19 di Tanah Samawa. Munculnya gerakan pendidikan yang diinisiasi tokoh-tokoh NU pada era pertengahan abad ke-19 di Tanah Samawa membuat para orang tua dalam tatanan masyarakat Sumbawa bersemangat mempelajari ilmu agama Islam karena memiliki motivasi oleh para tokoh NU yang membentuk lembaga pendidikan berbasis agama agar dapat menjawab keresahan para orang tua pada saat itu. Selanjutnya ada Lalu Ismail Dea Malela, seorang pejuang dan tokoh ulama kelahiran Goa, Makassar. Kiprah perjuangan dan dakwah beliau bermula dari kedatangannya ke Tanah Sumbawa pada usia sekitar 17 atau 18 tahun. Beliau datang bersama ayahnya yaitu Lalu Abdul Qadir Jailani atau disebut dengan Dea Kuasa dari Makassar ke Sumbawa dengan memakai sampan kayu dan mendarat di Labu Punti, Sumbawa. Kedatangan beliau bersama sang ayah ke Tanah Samawa adalah dalam rangka mencari jejak sang paman yang bernama Lalu Agadea Tuan dengan tujuan mengajaknya untuk berjuang melawan penjajahan saat itu. Lala Agadea Tuan adalah seorang ulama besar Tanah Samawa dan bertempat tinggal di sebuah dusun kecil bernama Pemangong. Di Pemangonglah kemudian Lalu Ismail bersama sang ayah tinggal dan berdakwah dalam waktu yang tidak lama, sekitar 1 tahun sampai 2 tahun. Lalu Abdul Qadir Jailani Dea Kuasa menghembuskan nafas terakhirnya di Sumbawa dan dimakamkan di makam Sampar, Sumbawa. Sedangkan Dea Tuan meninggal di dusun Pemangong dan dimakamkan di Bukit Pemangong yang dikenal sampai sekarang ini dengan sebutan Bukit Kuber Dea Tuan, di mana kelima cucu Lalu Abdul Qadir Jailani, putra-putri dari Dea Mar yang merupakan saudara kandung Ismail Dea Malela juga dikebumikan di tempat tersebut. Dea Mar adalah seorang pejuang Tanah Sumbawa yang mana ikut berjuang bersama Kerajaan Sumbawa saat itu. Beliau diposisikan oleh Kerajaan Sumbawa untuk memerintah di wilayah selatan Sumbawa karena Dea Mar Lalu Sanapia dikenal oleh kerajaan beserta masyarakat Sumbawa adalah orang yang sakti berilmu tinggi. Dea Mar sendiri dalam acara dan hal penting kerajaan selalu ikut terlibat dan mendapatkan kepercayaan cukup besar ketika itu. Dea Mar dengan ciri khasnya selalu menggenggam dan menjinjing sebuah tombak yang terkenal yaitu bernama Pioko. Dari Dea Mar Lalu Sanapia inilah lahir keluarga besar yang bertempat tinggal di dusun Pemangong dan di segala tempat. Selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh-tokoh perjuangan di Tanah Samawa. Tokoh pertama kita awali dengan Sultan Muhammad Jalaluddin Shah III. Pada masa Sultan Muhammad Jalaluddin Shah III, campur tangan Belanda sudah terlalu jauh, terutama dalam hal menarik pajak. Akhirnya meledaklah pemberontakan rakyat yang membuat Belanda harus mendatangkan bala bantuan dari Makassar, sebab hampir di setiap tempat timbul amarah rakyat. Namun karena kelemahan dalam bidang persenjataan, semua bentuk pemberontakan dapat dipatahkan, termasuk pemberontakan yang terjadi di Taliwang yang dilakukan Undru dan kawan-kawan. Kekuasaan Belanda lewat VOC semakin merajalela, maka dimulailah babak baru. Belanda ikut bermain politik di dalam istana dan ikut menentukan jalannya pemerintahan. Pulau Sumbawa dan Pulau Sumba dijadikan satu dalam bentuk afdeling dengan ibu kota di Sumbawa Besar, yaitu ibu kota Kabupaten Sumbawa sekarang. Asisten residen yang pertama adalah Johnson van Rai. Kerajaan Sumbawa dibagi dalam 2 under afdeling, yaitu Sumbawa Barat dan Sumbawa Timur. Dalam pemerintahan Sultan Muhammad Jalaluddin III, dibangunlah Istana Tua dalam Loka. Tokoh kedua yaitu Sultan Muhammad Kaharudin III. Beliau adalah Sultan Sumbawa ke-17 dari dinasti Dewa Dalam Bawa. Pergolakan politik sebelum dan sesudah proklamasi tahun 1945 membutuhkan peran besar seorang Sultan Muhammad Kaharudin III, sehingga tak pelak ketika negara Indonesia Timur terbentuk, beliau dipercayakan sebagai ketua parlemen. Demikian pula ketika pemerintahan Dewan Raja-Raja, beliau sebagai anggota, sedangkan pada pemerintahan Swapraja dan pemerintahan daerah Swatantara tingkat 2 Sumbawa, beliau dipercayakan menjadi kepala pemerintahan dan kepala daerah, sampai dengan terbentuknya Kabupaten Daerah tingkat 2 Sumbawa. Sultan Muhammad Kaharudin III membangun 4 buah istana di masa pemerintahannya, antara lain Istana Bala Batu Ode, Istana Bala Putih, Istana Bala Gambir, dan Istana Bala Kuning.
Pada zaman pemerintahannya inilah menjadi masa peralihan kolonialisme Belanda kepada Jepang. Ketika perjanjian Kalijati ditandatangani tanggal 9 Maret 1942, organisasi-organisasi Islam di Kabupaten Sumbawa mulai mengatur siasat. Organisasi itu antara lain Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Al-Irsyad. Sementara tiga kerajaan di Pulau Sumbawa mengambil sikap tegas, menyatakan diri lepas dari kekuasaan Belanda. Tepat pada bulan Mei 1942, 8 kapal perang Jepang mendarat di Labuan Mapin di bawah pimpinan Kolonel Hirachi, yang ternyata disambut gembira oleh rakyat. Kekuasaan Jepang tidak berlangsung lama, karena setelah Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom, Jepang menyerah kepada sekutu. Otomatis kekuasaannya berakhir. Sebelum Belanda kembali masuk, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Agresi militer Belanda ke Republik Indonesia mengakibatkan Raja Sumbawa menandatangani sebuah perjanjian politik baru dengan Belanda pada tanggal 14 Desember 1948. Isinya antara lain menjelaskan tentang sisa-sisa kekuasaan yang masih dikuasai oleh Belanda di Sumbawa. Kekuasaan tersebut ada 3, yaitu bidang pertahanan, hubungan luar negeri, dan monopoli atas candu dan garam. Setahun kemudian, pemerintah Indonesia Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1949 membentuk daerah Statua Federasi Pulau Sumbawa yang ditetapkan oleh Dewan Raja-Raja pada tanggal 6 September 1949. Perubahan sistem pemerintahan terjadi lagi dengan pembentukan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958. Provinsi Sunda Kecil dibagi menjadi 3 daerah swatantra tingkat 1, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Khusus daerah swatantra 1 Nusa Tenggara Barat menjadi 6 daerah swatantra tingkat 2, di mana raja sekaligus menjadi kepala pemerintahan. Karena itu, otomatis Federasi Pulau dibubarkan. Federasi Pulau Lombok dibubarkan pada tanggal 17 Desember 1958 dan tanggal tersebut hingga sekarang dijadikan sebagai hari lahirnya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan Federasi Pulau Sumbawa dibubarkan pada tanggal 22 Januari 1959 dan pada saat itu dilantiklah Sultan Muhammad Kaharudin III menjadi pejabat sementara Kepala Daerah Swatantra tingkat 2 Sumbawa. Tanggal itulah yang sampai saat ini dijadikan sebagai hari lahirnya Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya ada Panglima Undru. Beliau adalah sosok perjuang dari Sumbawa Barat pada masa penjajahan Belanda. Undru dikenal sebagai seorang tokoh terkemuka oleh rakyat Sapugara Taliwang. Pada saat itu, ia menjabat sebagai demung atau camat pada kecamatan Taliwang yang bertempat di Sapugara. Beliau adalah keturunan bangsawan yang dalam darahnya mengalir semangat Islam yang turun-temurun dari seorang mubalik besar kakeknya, yaitu Tuan Pangeran. Beliau adalah satu-satunya orang yang berani menentang Belanda pada masa itu, tetapi beliau berhasil tertawan Belanda dalam pertempuran di Bangkat Munte. Bersama anak dan istrinya, serta pembantu dekatnya, ia dibuang ke Makassar dan selanjutnya dipindahkan dan menembuskan nafas terakhir di Makassar. Selanjutnya ada Baham. Baham adalah seorang pemuka masyarakat Lunyuk yang menaruh perhatian besar terhadap perjuangan rakyat. Di kalangan masyarakat, Baham dikenal sebagai pemimpin yang suka membela rakyat. Selama Belanda berkuasa, tidak sedikit rakyat yang menjadi sengsara akibat tekanan berat yang dilancarkan pihak Belanda. Dalam hal ini, Baham tidak tinggal diam. Ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Baham, yaitu pada tahun 1906 dan 1923. Ada 3 faktor yang menyebabkan pecahnya perlawanan terhadap Belanda. Yang pertama, sikap Belanda yang selalu memaksakan kehendak, penarikan uang eran yang sangat memberatkan, kemudian memuncaknya kebencian terhadap Belanda akibat politik adu domba yang dilancarkan oleh Belanda. Selanjutnya ada Haji Lalu Manambai Abdul Qadir. Beliau lahir di Sumbawa Besar 22 November 1928 hingga meninggal di Jakarta 15 Februari 1995 pada umur 66 tahun. Ia adalah seorang purnawirawan perwira tinggi Angkatan Laut dan putra Indonesia pertama yang mendapatkan sertifikasi kualifikasi pendidikan kapal selam dan pelatihan persenjataan bawah laut dengan predikat kelulusan terbaik. Setelah melalui pendidikan selama 1,5 tahun di Sekolah Komandan Kapal Selam Angkatan Laut Polandia, pengakuan yang sama diberikan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat dengan menganugerahkan kepada Laksamana Manambai Abdul Qadir Qualification Certificate
yang ditandatangani dan diserahkan oleh Komandan Komando Kawasan Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat Admiral John pada tanggal 21 November 1968. Haji Lalu Manambai Abdul Qadir adalah salah satu putra terbaik NTB yang tercatat dalam sejarah, ikut andil besar dalam perjuangan melawan penjajah hingga fase mempertahankan kedaulatan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekian penjelasan hari ini. Terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, silahkan meninggalkan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.